Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila arwahi aba'i wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin wa jami'i ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد من بركاته وصال مبرر من أفاته في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح عارفين ويختم لنا بحسن بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد عظيم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم وتعليم وإفادة واستفادة وحتى على تمسكي بكتابي وسنتي ودل على خيرك المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk nikmat karunia yang tidak henti Allah limpahkan kepada kita semua. Terutama pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua dengan berbagai macam bentuk nikmatnya sehingga kita mampu kembali menyempatkan waktu kita, sisa umur kita untuk kembali di dalam meningkatkan amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirnya kita pada malam hari ini, alhamdulillah kita berkesempatan kembali mengawali waktu malamnya kita dengan bersama-sama di dalam pelaksanaan salat maghrib syahr berjamaah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita juga kembali meluangkan sedikit waktunya kita untuk kita mengisi antara waktu maghrib dan isya ini dengan bersama-sama di dalam mempelajari sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penyempurna daripada amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat waktu yang kita luangkan pada malam hari ini dan kesempatan kembali yang Allah berikan kepada kita semua, kita berharap dengan hadirnya kita dan duduknya kita di tempat ini mudah-mudahan kembali membawa keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa Allah SWT berkahi kembali waktunya kita, Allah berkahi umurnya kita, Allah berkahi harta dan keluarga kita semua. Dan dengan kehadiran kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita serta apa yang kita hajatkan di Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan dan saudara kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita yang kita kutip di dalam kitab Maratibul Ubudiyah,
Sebagaimana pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan adanya adab di saat kita bangun daripada tidur, dan begitu juga adab memakai pakaian di saat kita bangun daripada tidur. Dan di dalam pertemuan yang lalu, tepatnya di bulan yang lalu, saya sempat membahas tentang beberapa sunnah-sunnah di saat kita bangun daripada tidur. Di antaranya kita disunahkan hendaknya mengusap wajahnya kita, lalu kemudian kita membaca doa di saat bangun tidur sebagaimana telah disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian kalau kita memiliki siwak maka sunnah untuk bersiwak. Lalu kemudian dianjurkan untuk segera kita berwudu. Lalu kemudian setelah kita berwudu dan disunahkan untuk segera melaksanakan adanya ibadah sholat, baik itu sholat sunnah ataupun pelaksanaan daripada sholat wajib. Dan terlebih-lebih lagi kita dianjurkan untuk bangun di awal waktu sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan di saat bangun tidurnya kita. Kalau bisa bangunnya di awal waktu dan diusahakan sepertiga malam, dan itu adalah waktu yang mustajab. Yang sempat saya sampaikan beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan bangun di sepertiga malam. Di situ adanya pengabulan daripada ijabah doa dan hajat-hajatnya kita semua. Dan ada salah satu doa baginda Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma barik an ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umat-umatku yang bangun di pagi-pagi hari. Lalu kemudian juga ada salah satu yang harus kita niatkan di saat kita bangun di pagi hari, yaitu adanya satu niat yang diajarkan oleh para ulama kita yang dikutip di dalam kitab Fadlul Ghafilin yang dikarang oleh Abdullah Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi. Dalam salah satu perkataan para ahli hikmah, beliau mengatakan idza asbaha rajul yanbaghi an yadwi arba'a asya. Bagi seseorang yang dia diberikan kesempatan bangun di pagi hari, maka hendaknya ditanamkan adanya 4 niat. Yang pertama, niat untuk senantiasa bisa mengerjakan adanya pelaksanaan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat bangun di pagi hari berniat senantiasa bisa mengerjakan semua ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adanya ibadah salat wajib. Karena kita tidak tahu umurnya kita. Kalau kita dari pagi hari sudah berniat, ya Allah kemudian untuk menyelesaikan semua ibadah yang kewajiban, terutama ibadah sholat 5 waktu, walaupun kita meninggal di pertengahan siang, maka Allah akan catatkan kita telah melaksanakan 1 hari penuh ibadah wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, tanamkan di dalam diri kita di saat kita bangun di pagi hari, kita berniat agar bisa menjauhi segala bentuk maksiat ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berniat, maka insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada diri kita sehingga kita bisa menjauhi segala bentuk apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita berniat, kata ahli hikmah, hendaknya di saat kalian bangun di pagi hari niatlah. Dengan niat apa? Selain kita berniat untuk bisa menjalankan adanya ibadah wajib, menjauhi larangan Allah, niatkan juga untuk kita bisa bermuamalah dengan baik dengan para manusia, terutama dengan saudara kita kaum muslim dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita punya adanya urusan, maka segerakan selesaikan daripada urusan kita dalam 1 hari tersebut. Kita niatkan untuk bisa menyelesaikan semua daripada adanya tanggung jawab kita dengan hubungan kita dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat, niatkan di saat kita bangun di pagi hari, niatkan agar apa? Kita senantiasa berdamai dengan para manusia ataupun terutama para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada pemusuhan, maka kita niatkan, ya Allah, kalau saya bertemu dengan si fulan karena mungkin saya kemarin sempat menggibahinya ataupun sempat melakukan misalnya adanya keburukan dengan dirinya, maka saya berniat kalau bertemu dengan dirinya saya akan minta maaf dengan dirinya. Maka insya Allah dengan adanya 4 niat ini kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat di saat setiap bangun di pagi harinya kita apa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dikatakan man asbaha luzuma amran. Ketika seorang itu diberikan kesempatan bangun di pagi hari, maka wajib untuk dirinya ataupun lazim untuk dirinya, dia harus memahami daripada 2 hal, yaitu apa? Harus dia memiliki 2 hal. Yang pertama sifat aman pada dirinya, yang kedua sifat takut. Nah, takut bagaimana ataupun khawatir.
Sifat aman pada dirinya dan sifat khawatir pada dirinya itu harus dia tanamkan di setiap hari di pagi harinya. Yang pertama apa sifat aman? Dia harus merasa aman dengan apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah SWT rezeki di setiap hambanya. Jadi kita ini jangan merasa ragu di saat Allah berikan kesempatan kepada kita Pak, hidup di pagi hari. Allah berikan kita yang namanya kehidupan, pertama di situ sudah ada jaminan rezeki dari Allah SWT. Jangan khawatir dengan adanya kita kekurangan rezeki dalam satu hari tersebut. Ada urusan besok itu urusan nanti Pak. Jangan tanyakan rezeki besok. Sebagaimana dikatakan, la tas'alna rizqa kama la yas'aluhu 'anil ghadin. Dalam salah satu hadis qudsi Allah katakan, jangan tanyakan rezeki kalian besok karena aku juga tidak minta kalian beramal besok. Jangan tanyakan, kata Allah SWT melalui hadis qudsi, jangan tanyakan rezeki kalian besok karena aku juga tidak minta kalian beramal besok. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi keadaan besoknya kita, apakah kita masih hidup atau tidak, wallahu a'lam. Apalagi kita memikirkan rezeki kita besok, apalagi minggu yang akan datang ataupun bulan yang akan datang. Besok saya tidak perlu kita pikirkan, urusan besok ya urusan besok. Kalau Allah berikan kita kesempatan besok hidup, baru kita ikhtiar, baru kita usaha, baru cari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikirkan besok. Karena kewajiban kita sholat itu bukan besok, tapi apa, hari ini. Kita diwajibkan sholat hari ini. Saya subhanallah Pak, saya baru saja ini hadir acara pemakaman di Handir. Ini saya baru hadir, ini baru juga pulang. Saya hadir di pemakaman di Handir teman saya. Dia termasuk orang dekatnya saya juga, karena dia punya tempat dijadikan majlis taklim di rumahnya dia di Handir. Itu subhanallah Pak, saya dengar cerita dari teman-teman saya, dari orang-orang yang ada di Handir semua. Ini orang meninggalnya, beliau itu tidak ada rasa sakit sama sekali. Jadi beliau itu waktu maghribnya masih sholat berjamaah, isanya masih sholat berjamaah, sama kemudian masih kumpul dengan teman-temannya, nggak ada sama sekali tanda-tanda sakit. Kemudian masuk rumah jam 11 malam, istirahat, jam 2 malam merasa sakit di sini, masih sakit, kayak seakan-akan asam lambungnya naik. Kemudian dibawa rumah sakit. Ketika dibawa rumah sakit, dicek, jantungnya normal, sehat, gula darahnya sehat, nggak tahu, mungkin asam lambung naik, dimasukkan infus, 3 infusan masuk, tidak lama jam 3 meninggal. Subhanallah. Kalau kita lihat, ini sebentar saja Allah SWT mau mencabut daripada ruh seorang hamba. Padahal dicek jantung, gula darah normal semua. Padahal dia masih kumpul, masih ngobrol dengan teman-temannya jam 11 malam sebelum masuk rumah dia istirahat. Jam 2 dia mulai sedikit kesakitan, kemudian ke rumah sakit jam 3 meninggal. Saya dapat kabar kan pas pulang dari majlis kita di Al-Falah kemarin. Jadi langsung saya ke sana kemarin. Jadi subhanallah, itu satu contoh bukti. Bahwasanya jangan tanyakan bagaimana rezeki kita besok, itu urusan Allah SWT. Sebagaimana Allah tidak minta kita besok beramal. Kalau besok kita diberikan kesempatan oleh Allah kehidupan, baru kita mencari ikhtiar daripada sekian kita. Karena semua itu telah dijamin oleh Allah SWT. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidaklah Allah memberikan kesempatan semua makhluk yang hidup di muka bumi Allah SWT. Di situ sudah ada jaminan dari Allah SWT. Sehingga kita akan memiliki sifat qanaah. Kalau kita sudah merasa aman di dalam keseharian kita merasa aman. Di saat kita bangun di pagi hari, kita merasa aman bahwa surya hari ini pasti ada rezekinya saya, maka di situ akan ada sifat qanaah dalam diri kita. Sifat apa? Merasa ridha apapun yang Allah telah berikan kepada kita, tidak memiliki sifat serakah. Kemudian seorang itu di pagi hari harus memiliki sifat khawatir. Jadi sifat aman dan sifat khauf harus dimiliki oleh seorang setiap paginya ataupun setiap harinya. Yaitu sifat khawatir apa? Ayakuna khaifan mimma amra hatta yutimmuhu. Kita harus khawatir. Khawatir apa? Khawatir takut tidak menyempurnakan daripada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu untuk kita tanamkan. Jadi ada bentuk kekhawatiran. Jadi setiap masuk perkara perintah ibadah wajib segera kita akan laksanakan. Kita khawatir takut nanti tidak ada kesempatan lagi untuk kita melaksanakannya. Jadi kita harus memiliki sifat khawatir, sifat aman dan sifat khawatir. Aman di dalam rezekinya Allah, khawatir takut nanti kita tidak bisa menyempurnakan daripada
kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan mendapatkan yang namanya halawatul ta'ah. Kita akan mendapatkan kelezatan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mendengar azan, segerakan kita semampu mungkin segerakan kita untuk bisa menyelesaikan daripada adanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunda-nunda. Dikhawatirkan di saat kita menunda-nunda kebaikan, maka apa? Kita tidak mampu untuk menyempurnakan daripada amalan ibadah tersebut. Karena apa Pak? Karena jarak di antara satu waktu ke waktu ini kita tidak tahu yang namanya umurnya kita. Mungkin kita mampu bisa melaksanakan sholat zuhur, belum tentu bisa melaksanakan sholat asar. Karena di antara waktu tersebut bisa jadi di situ datangnya kematian pada dirinya kita. Nah, di situ perlu kita perhatikan. Setiap pagi seorang hamba yang Allah SWT harus memiliki dua perkara ini. Yaitu apa? Dua hal yang harus dia tanamkan. Yaitu yang pertama sifat aman berkaitan dengan rezeki yang Allah jamin untuk dirinya. Yang kedua yaitu sifat khawatir ataupun rasa takut, yaitu takut di dalam adanya meninggalkan perkara yang wajib ataupun tidak menyempurnakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang memiliki dua sifat tersebut, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu dengan dua sifat. Yang pertama adanya sifat qanaah, yang kedua yaitu halawatul ta'ah, memiliki kelezatan dalam ibadah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah jiwal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini Al-Imam Ghazali mengajarkan juga kepada kita semua, hendaknya di pagi hari kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW di saat kita bangun di pagi hari. Di antara doa tersebut kita minta kepada Allah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Nas'aluka khairu hadzal yawm wa khairu ma fi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi. Nah, ini di antara doa yang perlu kita baca setiap paginya kita. Nah, bagi yang kita misalnya ingin tahu daripada bacaan doa tersebut, biasa diamalkan oleh para salafun saleh, orang-orang solehnya kita biasa mengamalkan Pak, ada yang namanya zikir pagi dan petang. Nah, itu bisa dibaca. Kalau kita biasanya baca ada yang namanya wirdul latif yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad. Ada juga zikir pagi dan petang. Itu semua berdasarkan hadis Nabi. Itu zikir dibaca di pagi hari dan di sore hari. Kalau kita punya kesempatan waktu sambil nunggu waktu isyraq, jadi setelah sholat subuh dan kita bangun di pagi hari setelah sholat subuh, nah maka bacalah daripada zikir tersebut sampai nunggu daripada waktu isyraq. Ini bagus karena zikir-zikirnya ini berdasarkan daripada hadis baginda Nabi kita Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya subuh ini yang Engkau berikan untuk kami, dan waktu sore ini yang Engkau berikan untuk kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang menghidupkan kami, dan Engkau-lah yang mematikan kami, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada dirimu. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang terdapat di dalam hari ini. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairu ma fi. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan apa-apa yang terdapat di dalam hari ini kami minta kebaikannya. Jadi mudah-mudahan dengan kita memohon di pagi hari tersebut kebaikan hari ini, mudah-mudahan dijawabkan dari segala bentuk bala dan musibah, dan mudah-mudahan kita dipenuhi dengan amal-amal soleh di hari tersebut. Begitu juga wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi. Ya Allah, aku juga memohon kepadamu minta perlindungan keburukan hari ini dan keburukan yang terdapat di dalam hari ini. Jadi kita minta kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam hari yang kita lalui. Begitu juga minta perlindungan kepada Allah daripada keburukan-keburukan yang terdapat di dalam satu hari. Ini perlu untuk kita amalkan setiap harinya bacaan tersebut Pak. Bisa dibuka, kalau misalnya mau dicari yang punya HP bisa buka yang namanya zikir pagi dan petang, itu dibaca. Ataupun kalau misalnya ada aplikasi, ada satu aplikasi bisa dibuka, itu ada zikir namanya wirdul latif, itu dibuka, dibuka yaitu di waktu subuhnya, itu nanti ada zikir sambil menunggu dari waktu isyraq. Bisa kalau mau ditambahi, kadang kita baca Yasin, kadang juga baca Waqiah di pagi hari, boleh kita tambahi sambil nunggu waktu isyraq. Jadi kalau kita sudah masuk waktu isyraq, nanti tinggal sholat isyraq. Nah, ini untuk menghidupkan waktu paginya kita. Jadi awali waktu paginya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga satu doa yang perlu juga kita amalkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan.
Jadi ada satu doa juga yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan thayyiban, dan berikan kepadaku rezeki yang baik, yang halal. Kemudian wa amalan mutaqabbalan, dan aku memohon kepadamu dengan adanya amal-amal yang diterima. Jadi ini selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap harinya kita baca doa ini, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di amal apapun yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat kita bangun di pagi hari, jelas pasti kita akan memakai yang namanya pakaian. Pakaian merupakan salah satu hal yang perlu untuk kita penuhi sebagai salah satu penyempurna daripada terutama amal ibadah kita. Di saat contoh, kita kan pasti setelah bangun kemudian kita ingin melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat, ataupun setelah ibadah sholat kita berpakaian. Di sini perlu kita perhatikan, yang pakaian ini merupakan selain perhiasan, pakaian juga merupakan daripada adanya penyempurna daripada amal ibadahnya kita. Oleh karena itu kalau kita perhatikan syarat berkaitan seseorang itu adanya diterima ibadah sholatnya itu tergantung daripada adanya pakaiannya juga. Kalau pakaiannya menutup aurat maka sholatnya diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau pakaiannya tidak menutup aurat maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun di pagi hari di saat kita memakai pakaian, maka ada adab yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ada berpakaian ini, kadang kita ini kurang memperhatikannya. Kadang kita kurang memperhatikannya, kadang kita acuh. Padahal di situ ada adab yang mana bukan adab saja, tapi juga ada bentuk larangan-larangan dalam syariat pakaian-pakaian yang tidak boleh untuk kita pakai. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama. Fa'in labisa siyabuka fanubihi ibtithalu a'ubillahi ta'ala fi sadra auratika. Jadi di antara kata Imam Ghazali menjelaskan kepada kita, apabila kalian itu memakai pakaian, maka niatkan tujuannya yaitu apa? Mengerjakan ataupun mengikuti perintahnya Allah SWT. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk memakai pakaian. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah SWT, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libatan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak cucu Adam, kata Allah SWT, telah aku turunkan kepada kalian pakaian. Bertanda pakaian ini nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah SWT memberikan pakaian kepada kita merupakan nikmat yang Allah turunkan untuk diri kita. Terutama untuk apa? Yuwari sawatikum. Tujuannya untuk menutup auratnya kita. Itu salah satu tujuan kita memakai pakaian, tutup auratnya kita, terutama berkaitan dengan ibadah sholatnya kita. Jadi ibadah sholatnya kita perlu untuk kita tutup auratnya kita. Adapun berkaitan dengan pakaian, kalau kita perhatikan untuk yang laki-laki, auratnya laki-laki baik dalam sholat ataupun di luar sholat itu sama, yang harus ditutup dari pusat sampai ke lutut kaki. Dari pusat sampai ke lutut kaki ini aurat yang harus ditutup, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Pahami? Di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jangan sampai terbuka bagian pusat sampai ke lutut kaki. Kita dalam sholat, perhatikan banyak orang yang kadang tidak perhatian, tidak tahu yang namanya batasan auratnya. Terutama saya akan jelaskan dahulu berkaitan dengan aurat ketika sholat. Aurat ketika sholat itu dari pusat, dalam mazhab Syafi'i dari pusat sampai ke lutut kaki, dan ini jumhur ulama daripada imam mazhab, dikatakan dari pusat sampai ke lutut kaki. Ini aurat laki-laki, jadi tidak boleh terbuka sama sekali. Maka perhatikan kadang banyak, maaf, ada anak-anak muda, dia ketika sholatnya pakai celana jeans, kemudian pakai kaosnya pendek. Ya waktu berdiri masih aman pak, masih aman. Nah waktu nanti ketika rukuk sujud, kaosnya itu terangkat. Kaos terangkat, jelas yang namanya celana, rata-rata celana jeans itu posisinya di bawah pusat atau di atas pusat pak. Nah pasti di bawah pusat kan jelas. Ada orang nggak berani, kecuali jojon saja pak, celananya di atas pusat. Tahu jojon? Nah jojon kan ada komedian yang lama dulu, ya celananya di atas ini kan celananya. Itu jojon dulu pak. Kalau sekarang nggak ada anak muda mau ngikuti jojon.
Anak muda kalau pakai celana biasanya di bawah pusat, celana jeans di bawah pusat. Kalau pakaiannya itu, pakaian ataupun bajunya itu panjang, tidak jadi masalah. Tapi yang khawatir kalau bajunya itu pendek. Kalau bajunya pendek, ketika dia rukuk dengan sujud, maka bisa terangkat. Kalau sudah terangkat, menandakan apa? Terbuka daripada aurat. Walaupun dia sholat, maka tidak sah daripada sholatnya. Nah itu perlu diperhatikan. Nah, banyak kadang tidak diperhatikan hal tersebut. Kita yang namanya sholat ibadah perlu yang namanya ilmu. Jangan hanya ibadah saja tanpa dengan ilmu, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan, di waktu sholat diperhatikan auratnya kita, jangan sampai terbuka sama sekali. Kalau misalnya contoh kita pakai kain, kemudian ada busana angin yang terangkat kainnya, kita terbuka auratnya, kita segera untuk ditutup. Jangan dibiarkan mentang-mentang angin tiup, wah ini enak ini, adem-adem ya, dibiarkan terbuka terus, ini bisa batal ya. Segera untuk ditutup. Nah, kemudian begitu juga seseorang laki-laki ketika di luar sholat sama, orang laki-laki ketika di luar sholat sama, dari posisi sampai lutut kaki. Maka oleh karena itu saya sarankan untuk bapak jangan lagi pakai celana pendek yang di atas paha pak. Bukan zamannya lagi kita pak, karena kita sudah tua semua. Itu juga adalah satu hal yang diharamkan. Yang namanya aurat itu wajib untuk ditutup, haram untuk dilihat. Itu yang namanya aurat. Definisi daripada aurat wajib untuk ditutup, haram untuk dilihat. Walaupun dengan orang yang muhrimnya kita. Contoh anak perempuan kita misalnya, dia melihat kita pakai celana pendek di atas lutut, ini haram ya, boleh. Kalau mau pakai di bawah lutut, nggak apa-apa. Kalau di bawah lutut, celana di bawah lutut itu boleh. Kenapa? Karena sudah menutup daripada batasan aurat. Karena auratnya kita sampai ke lutut. Jadi kalau celananya kita di bawah lutut itu silakan. Kalau di atas lutut sampai paha, di sini batasannya, nah ini haram, tidak perlu lagi untuk kita pakai. Kenapa? Kalau misalnya dilihat hukumnya haram, dan kita membuka juga hukumnya haram. Itu untuk yang laki-laki. Kalau untuk perempuan, auratnya ketika sholat yang perlu diperhatikan, pakaian yang perlu diperhatikan. Contoh, kalau ketika sholat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan ini boleh terbuka. Wajah, batasan wajah dari awal tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu. Kalau lebarnya dari batasan telinga kanan sampai telinga kiri, itu batasan wajah. Ini kalau sudah keluar rambutnya, ini aurat. Kemudian kelihatan lehernya, itu aurat. Ataupun misalnya kakinya kelihatan, itu aurat. Itu untuk yang perempuan. Maka oleh karena itu ketika sholat perempuan jangan sampai terlihat yang ada di tubuhnya kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Jadi harus ditutup semua wajah kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu juga di luar daripada sholat. Memang di luar daripada sholat ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada seluruh tubuh, ada juga kecuali wajah dan telapak tangan. Ini adalah satu aurat yang perlu diperhatikan oleh para perempuan ataupun wanita. Jangan sampai mereka membuka daripada aurat tersebut, maka hukumnya haram. Ini adalah pakaian yang perlu kita pakai ketika di saat kita memiliki pakaian. Karena tujuan utama yaitu apa? Mengerjakan perintahnya Allah SWT. Salah satu di antara perintahnya Allah kita memiliki pakaian yaitu apa? Menutup daripada aurat. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak cucu Adam, aku turunkan kepada kalian pakaian yang mana tujuannya di antara itu menutup daripada aurat. Lalu kemudian hendaknya juga perhatikan di saat kita memakai pakaian yang kita pakai, maka perlu kita perhatikan adabnya. Apa adabnya? Di antaranya hendaknya pakaian yang kita pakai dari asal suatu yang halal. Suatu yang halal kita beli dari uang yang halal, dari bukan uang yang haram. Karena apapun yang kita pakai dari suatu yang haram maka tidak akan menjadi ibadah dan tidak akan menghalangi daripada adanya pengabulan daripada ibadahnya kita. Salah satunya saja doa bisa terhalang karena sebab suatu yang haram. Maka ada satu hadis yang cukup panjang Pak. Hadis itu menjelaskan wasu'inallahu thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Sungguhnya Allah itu menyukai suatu yang baik dan tidak akan menerima suatu hal yang kecuali yang baik. Dari hadis ini dijelaskan ada satu kisah kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di zamannya Nabi Musa AS ada seseorang yang ketika itu dalam kondisi terdesak,
dalam keadaan membutuhkan yang namanya air, ketika dia berada di padang pasir, gurun pasir, dan hampir menjelang daripada kematian. Kemudian dia memohon kepada Allah, memanjangkan kedua tangannya dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Dia meminta kepada Allah, permohonan kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada hamba tersebut, wahai hambaku, bagaimana aku bisa mengabulkan daripada doamu sedangkan engkau makan dari sesuatu yang haram, wa matmul haram, wa mashrubuhul haram, wal lubsul haram, fa inna yustajabu lahu. Kata Allah, bagaimana aku bisa mengabulkan doamu sedangkan engkau makan dari sesuatu yang haram, engkau minum sesuatu yang haram, dan engkau memakai pakaiannya haram. Bagaimana aku bisa mengabulkan daripada doa? Nah, begitu juga kita semua kepengen ibadah setiap hari, tapi kita memakai suatu pakaian yang haram, maka bagaimana ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan juga pakaian kita ini, perhatikan jangan sampai pakaian yang kita bawa dalam ibadah ada sesuatu yang haram. Ini adab di saat kita ibadah di Allah Subhanahu wa taala, ataupun adab di saat kita memakai pakaian. Jangan sampai kita memakai pakaian yang berasal daripada suatu yang haram, kemudian kita gunakan ibadah, tidak akan menjadikan adanya kesempurnaan daripada amal ibadahnya kita. Ma'asyarah hadirin wal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab ketika kita memakai pakaian, selain adanya kita tujuan untuk menutup aurat sebagai perintahnya Allah, kemudian di saat kita memakai pakaian, adabnya itu apa? Kalau bisa gunakan dengan pakaian yang halal. Dan yang ketiga kata ulama yaitu apa? Hendaknya jangan kita memakai pakaian yang mana bentuknya lawan jenis. Jangan yang laki-laki pakai daster, Pak. Ini lawan jenis namanya. Yang ibu-ibu pakai celana, pakai jas. Nah, ini enggak sesuai. Kalau kita sudah memakai pakaian yang lawan jenis, maka ini hukumnya tidak boleh dan dilarang dalam syariat, dan bisa hukumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, la'ana Rasul mutasyabihina minal rijal bin nisa wa mutasyabihati minan nisa bil rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi seorang laki-laki yang dia memakai pakaian menyerupai daripada perempuan, dan Allah juga melaknat bagi perempuan yang memakai pakaian yang menyerupai daripada laki-laki. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang yang perempuan memakai pakaian yang menyerupai daripada laki-laki dan yang laki-laki menyerupai perempuan. Jangan nanti yang laki-laki pakai mengkena, yang perempuan pakai kopiah. Jangan, Pak. Ini salah kalau kita sholat ibadah pakai terbalik. Yang laki-laki pakai mengkena, yang perempuan pakai kopiah. Maka apa? Akan dilaknat oleh Allah SWT. Tidak akan sempurna ibadahnya kita. Apalagi saya pernah lihat dulu. Saya pernah lihat ada, kalau perlombaan 17 Agustus ada panitia pengadaan perlombaan ini, Pak, lucu. Dia buat lomba, tapi lombanya ini melanggar syariat. Lombanya lomba main bola kaki, tapi bapak-bapaknya suruh pakai daster. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Jadi bukan yang namanya satu kebaikan, malah jadi satu dosa. Jadi kesannya itu dilihat daripada lomba, tapi bentuknya adalah dosa. Nah, ini tidak boleh. Maka kita harus tahu hukum. Kita hidup ini harus tahu ilmunya dan harus tahu hukum. Jangan asal-asalan kita membuat sesuatu tapi tidak tahu hukumnya. Dan banyak, apalagi sekarang ini yang menyerupai yang laki-laki menyerupai perempuan. Kayak banci-banci sekarang ini, Pak. Padahal dia laki-laki semua tapi menyerupai perempuan. Itu dilaknat oleh Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan Allah jauhkan semua daripada keturunan kita, orang-orang yang kita cintai daripada hal-hal tersebut. Dan sebagaimana juga dikatakan dalam riwayat hadis yang lain, anna Nabi al-muhaddisina minal rijal wal mutarijali minan nisa wa qala ikhrujuhum min buyutikum. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, Nabi katakan, Nabi melaknat seorang yang laki-laki dia menyerupai perempuan seperti banci, dan seorang perempuan menyerupai daripada laki-laki. Kata Nabi, kalau terdapat maka keluarkan mereka dari rumah kalian. Nah, sampai Nabi mengatakan hal tersebut, menandakan apa? Nabi tidak suka, dan itu dilaknat oleh Allah SWT. Kita sudah dijadikan oleh Allah kodratnya kita. Yang laki-laki sudah dijadikan oleh Allah kodratnya laki-laki, yang perempuan sudah dijadikan Allah kodratnya perempuan. Jangan sampai kita berselisih dengan kodratnya Allah SWT. Bertanda kalau kita tidak mau mengikuti kodratnya Allah, kita tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ridho dengan keputusan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat daripada
hamba tersebut. Ya, maka apa? Ya sudah jalani dengan kodratnya Allah. Kalian sudah diberikan laki-laki, ya sudah jalani dengan kodratnya lah. Ini kenapa harus berubah? Apalagi zaman sekarang ini Pak, Masya Allah, kalau kita lihat akhir zaman ini sampai mereka itu berubah yang namanya kelamin. Sudah laki-laki dirubah kelaminnya menjadi perempuan. Yang Indonesia ini, kita orang Indonesia banyak berubah kelaminnya itu kemana? Ke Thailand. Di Thailand itu paling terbesar yang namanya operasi kecantikan. Yang laki pengen jadi perempuan semuanya. Jadi kalau pergi ke Thailand Pak, bingung kita bedakannya mana yang perempuan mana laki-laki, sama semua. Wajahnya itu sama semua, bingung. Akhirnya kesalahan, kita kira perempuan ternyata laki-laki semua. Itu subhanallah kalau kita lihat sekarang ini Pak, kalau orang ini operasi kecantikan itu semuanya larinya ke Thailand semua. Itu paling terbesar untuk merubah yang namanya bentuk tubuh itu di Thailand semua. Nah itu hukumnya haram. Orang yang ketika dia merubah daripada kondisi keadaan tubuhnya, dirinya, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanda dia tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Naqul dari jangankan merubah anggota tubuh, kita memakai pakaian saja sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamkan? Ini jangankan merubah kondisi keadaan tubuhnya kita, apalagi alat kelamin kita. Yang kelamin laki-laki berubah dengan kelamin perempuan. Kita memakai pakaian saja, pahami dengan hal ini. Nabi katakan la'ana Rasul al-mutasyabbihat, orang yang menyerupai saja baik dengan pakaiannya, gayanya, gayanya itu sudah dilaknat oleh Allah SWT. Kita pakaian laki-laki, kita laki-laki pakai pakaian laki-laki, tapi gayanya kita perempuan, itu juga dilaknat oleh Allah SWT. Maka laki-laki jangan gemahdud mulai Pak. Ya laki-laki ya tegas, tegas laki-laki jangan gemahdud mulai. Nah sekarang banyak begitu Pak, Masya Allah. Baru-baru saja kalau nggak salah saya dapat cerita, dapat juga namanya video. Baru saja di satu hotel, subhanallah, kena tangkap semua laki-laki yang memiliki yang tadi hubungan homoseksual tadi, itu subhanallah. Di Surabaya baru saja. Nah itu, kalau kita lihat, nah ini sudah bertanda akhir zaman ini. Mereka tidak memahami. Kenapa? Nabi sudah jauh-jauh hari menjadikan adanya satu imbauan kepada kita. Biar apa? Jangan sampai kita menyerupai. Kalau sudah menyerupai, mau tidak mau akan terjerumus daripada perbuatan tersebut. Akan terjerumus daripada yang namanya sifat homoseksual tadi. Kenapa? Karena dari menyerupai pakaian, menyerupai gaya, akhirnya lama-lama terjerumus daripada perbuatan tersebut. Dan padahal tidak sadar itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Allah sudah katakan dalam Al-Quran bagaimana Allah mengazab daripada kaum Lut. Allah sudah mengazab, Allah hancurkan mereka kaum Lut. Bukan hanya kaum Lut saja, setelah kaum Lut itu banyak Allah azab semua orang-orang yang mengikuti daripada adanya laki-laki gaya perempuan atau mereka melakukan daripada perbuatan homoseksual. Nah kita perlu untuk kita perhatikan daripada generasi kita, perhatikan daripada keluarga-keluarga kita, jangan sampai mereka terjerumus daripada perbuatan tersebut. Karena ini program ataupun ini adalah rencana orang-orang yang jahat yang mereka akan menghancurkan daripada generasi umat muslim, terutama daripada pemuda-pemuda umat muslim. Masyaallah wal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan termasuk di antara ada berpakaian selain kita dilarang berpakaian menyerupai lawan jenis, begitu juga dikatakan hendaknya kalau kita berpakaian mulailah daripada sisi sebelah kanan. Jadi kalau kita memakai pakaian, pakai daripada bagian sebelah kanan. Pakai baju Pak kanan dulu, jangan kiri dulu, tapi kanan dulu. Pakai celana kanan dulu, jangan kiri. Ini sunnahnya. Jadi semua perkara-perkara yang baik maka diawali dengan kanan. Anna Nabi kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarjulihi fi turihi fi sya'ni kullihi. Baginda Nabi kita Muhammad, beliau senantiasa memulai segala sesuatu perkara-perkara yang baik dengan melalui daripada sisi sebelah kanan. Baik pakai sandal, baik ketika memakai pakaian, baik ketika bersuci. Jadi semua perkara-perkara baik hendaknya dimulai daripada sisi sebelah kanan, termasuk memakai pakaian. Jadi sunnahnya dan adabnya. Apalagi itu dulu ada satu kisah, ada satu orang waktu itu di zamannya Nabi, dia makan pakai tangan kiri, Pak. Dia makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, gunakan tangan kanan ketika makan.
Maka dia mengatakan, nggak bisa, wahai Rasulullah, saya ini sudah biasa pakai tangan kiri. Kamu bisa, kata Nabi, coba kamu usaha, kata Nabi, pakai tangan kanan. Nggak bisa, masih menentang. Dia katakan nggak bisa. Sudah, kata Nabi, kalau memang engkau merasa engkau tidak bisa, ya sudah, kata Nabi, tidak lama apa tangan kanannya lumpuh. Tangan kanannya lumpuh. Akhirnya Pak, memang nggak bisa sama sekali. Akhirnya yang awalnya bisa, akhirnya nggak bisa sama sekali. Lumpuh akhirnya tangan kanannya. Padahal Nabi nyuruh, katanya bisa, kalau dibiasakan bisa. Karena kalau ketika itu tidak dibiasakan, ya mau nggak mau nanti akhirnya susah sendiri tangan kanannya untuk digunakan. Jadi hal-hal yang baik gunakan dengan tangan kanan apapun, termasuk memakai pakaian. Masyaallah wal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga berkaitan dengan adanya sunnah adab ketika kita memakai pakaian. Selain hendaknya kita gunakan sesuatu yang halal, pakaian yang kita pakai kemudian tanpa kita menyerupai dari lawan jenis, dan dimulai daripada sisi sebelah kanan. Begitu juga jangan sampai kita berpakaian menyerupai daripada pakaian orang-orang yang kafir. Ini tidak boleh Pak, kita menyerupai pakaian orang yang kafir. Ada pernah sering kita dapatkan kalau sudah menjelang Natal, ini maaf kalau sudah menjelang Natal kadang ada karyawannya Muslim, tapi disuruh pakai baju sinterklas, pakai baju sinterklas, sudah menyerupai daripada pakaian orang yang non-Muslim. Naudzubillah min dzalik. Kita boleh cari rezeki itu boleh, tapi jangan sampai menyalahi yang namanya aturan syariat. Maka apa, rezeki kita tidak akan berkah. Rezeki kita tidak akan berkah. Kenapa? Karena tujuan kita cari rezeki untuk apa? Untuk ibadah. Tujuan kita nyari rezeki ini untuk ibadah, biar kita dekat dengan Allah, biar kita semangat sholatnya kita. Apa yang kita hasilkan dari apa yang kita bekerja, hasil daripada kita bekerja itu kita akan gunakan untuk makan. Makan yang kita gunakan untuk apa? Untuk ibadah di Allah SWT. Kalau kita sudah bekerja kemudian cari rezeki berlawanan bertentangan dengan syariat, maka tidak akan berkah, malah kita akan jauh daripada adanya ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Innaudzubillah min dzalik. Jadi boleh kita mencari rezeki, tapi jangan sampai menyalahi daripada syariat. Jangan kita memakai pakaian yang menyerupai daripada orang-orang yang kafir. Maka kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, man tasyabbah bil qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mengikuti cara ataupun pakaian yang dilakukan oleh orang yang kafir, maka dia akan termasuk golongannya. Naudzubillah min dzalik. Man tasyabbah bil qaumin fa huwa minhum. Barang siapa mengikuti suatu kaum, maka dia akan termasuk daripada kaum tersebut. Nah, kita adalah kaum muslim, punya cara tersendiri, punya adab tersendiri di saat kita berpakaian. Pakaian kita menutup aurat, pakaian kita tidak sama dengan pakaian orang non-muslim, maka jangan ikuti daripada pakaian mereka. Karena kita punya ciri tersendiri dan kita punya adab tersendiri, tidak bisa kita ikuti daripada caranya mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pertemuan akan datang saya akan lanjut kembali berkaitan dengan adanya beberapa adab berkaitan dengan berpakaian, dan nanti di akhir saya akan menjelaskan ada satu doa di saat kita nanti berpakaian. Nah, sebelum nanti diakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan satu atau dua pertanyaan, silakan kalau ada yang mau tanyakan berkaitan materi di luar materi. Di saat kita wirid menunggu waktu itu kita sakit perut, lantas kita buang hajat, apa masih bisa untuk melaksanakan sholat isra? Nah, ketika aurat perempuan ini ininya aja apa keseluruhan telapak tangan? Nah, ini dua pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama dulu aku jawab. Ada orang ketika dia menunggu sholat isyraq, kemudian sebelum dia melaksanakan sholat isyraq, dia mau qadha hajat dahulu ataupun buang kotoran, baik buang air besar ataupun air kecil. Apakah bisa nanti dia melaksanakan lagi sholat isyraq atau tidaknya? Bisa, masih tidak apa-apa. Memang sholat isyraq itu memang ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu juga sama sebagaimana sholat duha, dan juga mengatakan sholat isyraq itu sendiri, sholat duha itu sendiri, dan hanya perbedaan sedikit saja waktunya, tidak terlalu lama antara waktu isyraq dengan duha. Tapi ada waktu duha itu lebih afdal itu ketika matahari sudah terik, panas tubuhnya kita, sekira jam 9 jam 10 itu sholat duha. Jadi kalau sholat isyraq itu kurang lebih jam 6 lewat 14 menitan itu sholat kurang lebih. Sekarang enak sudah ada kan. Enggak apa-apa, kalaupun mau buang hajat dulu, kemudian setelah itu sholat isya nggak jadi masalah, boleh saja.
Ya boleh-boleh saja. Nah, adapun berkaitan dengan auratnya seorang perempuan itu ketika sholat wajah dan telapak tangan. Pahami wajah dan telapak tangan. Ya, jadi kalau ini yang namanya telapak, ini yang namanya dohir. Telapak dohir, ini batinul kaf, ini dohir kaf. Jadi yang harus ditutup itu seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini harus tertutup. Ini harus tertutup. Jadi waktu sholat ini harus tertutup, tidak boleh terbuka. Maka ibu-ibu juga harus hati-hati. Kadang ada yang mengkena yang modelnya sambungan ya. Nah itu kalau ngangkatnya jangan terlalu tinggi. Nah takut ini kebuka. Kalau ini yang nanti terbuka maka bisa batal nanti kalau tidak segera ditutup. Jadi ngangkatnya begini saja. Jadi ngangkatnya. Nah kalau dia mungkin ngangkatnya langsung begini nanti ini terbuka ini bisa batal. Jadi yang boleh terbuka itu telapak tangan dan wajah. Kalau ini tidak boleh terbuka, yang tutup. Ya ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada? Ya, tidak ada. Termasuk waktu Isya. Ya insyaallah mudah-mudahan Ramadan akan datang kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah menjaga umur kita agar kita bisa kembali di majelis ini dan mudah-mudahan Allah SWT angkat derajat kita dan diberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli ila batina wa yaftah alaina futuhan fi wa yakhtim lana bi husni fi khairin wa lutfi wa afiyatin wa hadratin nabiy al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma jama'na hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dika tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ma'na shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma bihaqqil Fatiha افتح لنا باب الخير واجعلنا من هذا الخير يا موفق للخير لخير وفقنا لخير بين عليك وفيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.